Baik, kita sudah bergabung lagi. Saya coba mute dulu yang lainnya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mau jelaskan dulu. Ini ada surat edaran yang disiapkan Pak Risman beberapa hari yang lalu. Saya coba share screen. Surat edaran ini tentang permintaan SPTMJ dan format tunjangan pengawas. Jadi di sini nanti yang dulu biasanya Bapak Ibu di sekolah antarkan ke dinas berupa satu berkas yang sudah lengkap mulai dari surat pengantar, lampiran file Excel, dan data info GTK. Maka di sini yang dikonsepkan oleh Pak Risman nanti saya akan edit menjadi untuk dikirimkan data pada poin 1 sampai dengan 4 disampaikan secara online melalui link s.id info GTK Sumsel. Nah, ini linknya sudah saya siapkan. Jadi tidak mengirimkan berkas manual ke Dinas Pendidikan. Nah, inilah perubahannya yang mau saya cobakan, bahwa kita mau coba secara online dulu karena ini lagi COVID juga, dan mudah-mudahan pemantauannya juga lebih jelas, nanti sekolah mana yang sudah, mana yang belum. Nah ini, oh ini jadi poin bawah aja ya. Seperti ini. Saya minta Pak Risman tolong jelaskan lagi Pak terkait dengan surat ini. Halo Pak Risman. Coba saya cek dulu. Masih belum connect audionya Pak Risman. Baik, ini adalah file Excel-nya, saya coba share juga yang sedang diminta oleh yang nantinya harus dibuat oleh sekolah. Jadi ini ada 3 macam. Satu untuk pengawas, ini adalah untuk guru, PNS apa non PNS. Satu lagi untuk tambahan tamsil, guru PNS periode Juli-Desember. Nah, jadi 3 file ini nantinya akan dicoba untuk dikirimkan secara online saja. Nah, terkait dengan poin yang tunjangan profesi guru, di sini nanti saya akan tambahkan di bagian sebelah kanan ini ada yang namanya kategori. Dia kategori 1, 2, atau 3. Jadi kategori 1, 2, dan 3 ini penjelasannya saya jelaskan di sini. Kalau dia kategori 1, maka info GTK sama dengan usulan dari sekolah. Jadi yang dicek itu verifikasi itu ada 4 poin.
terdiri dari pangkat golongan, yang kedua masa kerja, yang ketiga gapok, yang keempat JJM. Jumlah jam mengajar yang diakui termasuk tambahan, plus tambahan. Nah, verifikasi terhadap 4 poin ini terbagi menjadi 3 kategori. Kategori 1 yaitu sama dengan usul dari sekolah. Kategori 2 yaitu info GTK beda dan tetap minta dicairkan. Kategori 3 beda dan minta ditunda. Perbaikan dapodik. Misalnya pangkat golongannya belum naik nih, sehingga gaji pokok dan jumlah sertifikasinya tidak sesuai. Tapi tetap minta dicairkan dengan data yang lama. Itu masuk kategori 2. Kategori 3, mau diperbaiki dulu dapodiknya, disinkronkan dulu, kemungkinan dia akan masuk ke SKTP carry over tahun berikutnya. Nah, ini yang rencana perubahan yang saya dan Pak Risman sedang konsepkan dalam beberapa hari ke depan ini. Yang jelas nanti tolong disampaikan di grup operatornya bahwa jangan dulu mengirimkan berkas usul sertifikasi ke Dinas Pendidikan, karena dalam beberapa hari, mungkin 1-2 hari ke depan, kita akan ada surat edaran terkait dengan usul sertifikasi dan tamsil ini. Setelah kita mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Risman. Iya, Pak. Iya. Halo Pak Risman. Halo, Pak. Halo. Ini Pak. Sinyal, Pak. Sinyalnya muter-muter. Saya baca, yang terhormat Korwas, Ketua MKKS, tentunya ditujukan kepada kepala sekolah, mungkin yang nomor 3. Kepala SMA, SMK, dan SLB. Terus, nanti dirapiin lagi. Lampirannya yaitu file Excel tadi, perihalnya SPTMJ dan format tunjangan pengawas PTJN. atau guru semester kedua. Pendataan online, SPTJM, dan tunjangan pengawas dan guru. Saya ganti judulnya jadi ini biar tidak ada lagi yang salah pengertian bahwa harus manual. Nah, sehubungan dengan telah dilakukan penginputan data pengawas atau guru di Dapodik, diminta bantuan saudara segera menginformasikan kepada pengawas dan kepala sekolah di wilayah kerja saudara untuk menyampaikan, segera menyampaikan, itu aja lah. Ini Ketua MKKS berarti ya udah benar dah, nggak usah lah kepala sekolahnya, biar Ketua MKKS yang menyampaikan. SPTJM, Korwas, kepala sekolah. Daftar rekapitulasi info GTK yang sudah valid memenuhi persyaratan, ditandatangani pengawas atau guru. Tunjangan tamsil yang belum bersertifikasi agar dipisah. Berkas sebagaimana poin dikirimkan melalui link. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan
hubungi Isman, Erika, Pak Gre, Woto, dan Marlia. Nanti dilengkapi lagi namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya juga masuk di sini. Nah, jadi kita semua siap untuk menjawab jika ada yang bertanya tentang 1, 2, 3, 4 ini. Sendiri tadi yang sudah saya jelaskan. Pak Risman bisa menambahkan? Yang Ini Pak. info GTK guru itu jangan lupa ditanda tangan dan disuruh cek dulu pada guru yang bersangkutan. Karena sering terjadi mereka tanda tangan, tetapi mereka tidak membaca bahwa itu ada kesalahan. Oh. Ada kesalahan. Jadi sebelum mereka tanda tangan, mereka harus baca dulu bahwa di situ pangkat golongan, masa kerja, dan Saya pisah gaji pokoknya benar atau tidak. Info GTK. Gimana, Pak? Info GTK pengawas apa guru yang bersangkutan agar diperiksa kembali, diperiksa secara teliti sebelum ditandatangan sama guru yang bersangkutan. Tentang yang 4 tadi Pak ya, pangkat golongan. Ya. Jelaskan aja di sini. Pangkat golongan, masa kerja, terus gaji pokok dan gaji pokok. JJM termasuk tambahannya. Setelah valid, setelah sesuai, agar baru ditandatangan diketahui kepala sekolah. Dan diketahui oleh Korwas atau kepala sekolah. Untuk kategorinya perlu kita jelaskan di sini enggak, Pak? Kategori 1, 2, mana? Jadi kita bikin kategori apa enggak? Kalau kategori enggak usah, Pak. Karena kategori itu cukup dijelaskan operator. Karena kalau ada kesalahan seperti mereka belum valid, mereka otomatis belum boleh ngumpul. Terus kalau ada perbaikan data, apakah mereka mau terima data yang sekarang, ataukah mereka ingin perbaiki, atau mereka sampai menunggu perbaikan ini baru bisa diusulkan. Tergantung mereka. Yeah. Kalau mereka minta segera diusulkan, ya kita terima. Berarti dia bersedia menerima gaji pokok yang sesuai dengan yang tadi. Oh, berarti ini kita anggap semua. Ya. Berarti kita anggap semua ini adalah sesuai. Kalaupun tidak sesuai, kita anggap mereka tetap minta dicairkan walaupun sesuai. Kategori 1, 2 kita anggap ini ya. Kayak gitu? Iya. Oh, iya. Iya. Oke, itu terkait dengan surat dan formatnya nanti coba saya rapikan lagi. Ini juga saya sudah coba bikin Google Form-nya. Saya share screen lagi. Ini adalah Google Form-nya sebelum kita tanya jawab. Usul sertifikasi dan tamsil. Ya, jadi yang kita minta NPSN, nanti ini dikunci NPSN-nya tuh kalau tidak valid maka dia tidak bisa lanjut. Nama sekolah, kalau kecamatan, kabupaten otomatis saya VLOOKUP bisa. Kemudian dia langsung minta upload file Info GTK. Surat tadi? Surat ini apa? SPTJM, daftar nominatif sama info GTK. SPTJM, daftar nominatif, dan info GTK dalam bentuk PDF. Sudah sebenarnya sesimpel ini aja sih kita buat ininya. Ini berupa file dan itu harus dalam bentuknya PDF. Dan maksimum satu file ukurannya 10 MB mudah-mudahan cukup. Ukuran penampungnya kita batasi 1 tanggapan. Total bisa sampai 10 GB. Nah, sebenarnya sesimpel ini. Apa perlu kita tambahin jumlah guru yang sesuai di sini untuk kita rekap? Pak Risman? Jumlah guru yang ada di rekapitulasi? Nggak perlu? Apa semuanya cukup di PDF? Ya.
sesuai dengan guru yang yang ngusul. Berarti kalau ada jumlah guru di sana ada 50, terus yang baru valid ada 20, berarti yang usulan awal pertama 20, yang 30-nya jangan dulu diusulkan karena posisi mereka belum valid, biar yang verifikasi nggak terlalu bingung. Jumlah guru yang valid mungkin bahasanya atau gimana? Iya, jumlah guru yang valid. Kan jumlah standarnya guru yang sertifikasi di sana ada 50 orang. Tapi yang valid ada 20. Mereka mau ngusul untuk SK pertama. Jadi yang 20 itu diusulin, yang 30 tadi jangan dulu diusulin karena mereka belum valid. Karena kevalidan tidak berbarengan. Iya, ngerti. Kayak gini lah ya, jumlah guru sertifikasi berapa, yang valid berapa ya. Kita minta rekapnya ya. Iya, Pak. Oke, sementara itu, ini pun kalau sudah jadi, linknya sudah bisa kita akses langsung di s.id di info GTK Sumsel tadi. Mbak, berapa, Mbak? Mbak. Ya, Pak Anang usul, Pak Anang. Pak Anang usul. Iya, Pak Woto. Gini aja, yang untuk Google Form itu, yang untuk Tamsil sama yang TPG ini usul kalau bisa ini aja dipisah. Sama untuk pengawas dipisah juga kali ya. Iya, jadi biar enak Pak Risman nanti ordernya. Betul. Yang untuk Tamsil ini yang ada, terus yang TPG ada, yang untuk yang Korwas juga ada. Ya, siap. Nanti linknya tetap satu di s.id /info GTK. Setelah buka link itu, nanti mereka akan seperti kita MBJJ. Ada link pecahan lagi seperti ini. Untuk Tamsil, ini untuk TPG, klik di sini. Untuk TPG pengawas, klik di sini. Untuk TPG guru, klik di sini. Jadi ada 3 link mungkin ya Pak Woto ya? Ya, betul. Yes, thank you masukannya. Terus ini juga yang untuk file itu terpisah atau digabung jadi satu filenya? Untuk valid, maksudnya valid enggak valid? File. Filenya Pak, bentuk Excel. File Excelnya itu Pak maksudnya. Itu kan kata Pak Isman PDF. Nah itu kan ada file SPTJM, rekap, sama info GTK. Nah itu file yang 3 file itu dipisah atau sendiri-sendiri? Sudah ditandatangani semuanya jadi satu file PDF. Nah, saya mungkin nanti minta satu lagi file Excel ya. Jadi bukan hanya PDF tapi juga Excel karena mau saya rekap. Semua nama-nama berdasarkan Excel. Jadi file ini nanti ada 2 macam. Ini saya coba edit lagi. Kelihatan ya di sini Google Drive-nya di sana ya? Kelihatan enggak? Enggak di-share kok. Nggak kelihatan. Enggak di-share ya? Iya, enggak. Nah, jadi kayak gini. Mumpung ingat nih, satu lagi nanti saya minta formatnya spreadsheet atau Excel. Nah, jadi file SPTJM, daftar nominatif dan info GTK. Info GTK enggak lagi. Yang Pak, satu-satu aja Pak. Upload file SPTJM 1, daftar normatif 1, gitu maksudnya. Jangan digabung kayak gitu. Oh gitu ya, boleh. Susah misainnya nanti. SPTJM sama daftar nominatif sama info GTK kan PDF. Bisa aja digabung jadi satu kan, Bu Erika? Ya, siapa tahu Pak Risman perlu beda-beda Pak. Mana Pak Risman, nak dibedakan apa digabung? Mana Iya. Pak Risman? Halo? Pak Risman mau dipisah apa digabung? Iya. Digabung aja lah, Pak. Digabung. Karena kalau dipisah-pisah susah untuk ininya apa? Pas waktu kalau digabung kan otomatis di situ ada 20, di situ ada 20 yang info GTK-nya. Benar. Jadi nggak terlalu berat untuk ini kan. Nggak banyak yang buka link ya? Iya. Oke. Gitu ya, Pak Risman mintanya di... Jadi, tanya lagi Pak. Jadi, info GTK-nya itu jadi di scan semuanya. Misalnya ada 30 guru. Iya. Di scan semua jadi satu gitu? Iya. Oh, daftar normatifnya juga jadi satu semua gitu ya? Sama seperti yang biasa dikumpul. Kemarin Pak Risman bawa contoh ke saya satu. Yang pertama surat pengantar. Yang kedua, bukan surat pengantar, surat pernyataan
dari kepala sekolah SPTJM tadi sama nominatif dan info GTK. Ada 3 atau 4 macam kalau nggak salah. Pokoknya satu bundel yang seperti yang kita kirim ke dinas itu dijadiin semua PDF. Ya. Oke. Terus juga satu lagi Pak, respondennya jangan dibatasi hanya mengisi 1 kali. Kenapa? Karena itu kadangkala gurunya ada yang terlambat valid. Nah, gimana itu? Yang kadang nggak barengan validnya. Ada udah valid semua nih, sekarang dia mau kirim. Terus 2 minggu lagi dia valid lagi, dia mau kirim lagi. Nah, gimana tuh? Oh, gini aja solusinya kalau gitu, berupa link aja nih. Nanti dibikin Google Drive aja di tempat masing-masing ya. Jadi ini bukan berupa file, tapi ini berupa link, gimana? Iya. Gini maksud saya, gimana? Yang di sini. Karena kalau mau menunggu semua valid dalam satu sekolah itu, kadang sampai akhir Oktober juga belum valid mereka gitu. Makanya kadang kayak sekolah yang saya misalnya ada 2 guru yang belum valid, yang lain sudah valid, silakan kumpul kayak gitu. Nah, kalau yang biasa dikumpul, yang 2-nya nyusul gitu. Solusinya satunya hanya melalui link, Bu Erika. Jadi ini saya hapus, saya tambahin di sini baru. Ini kelihatan ya Google Drive-nya ya? Kelihatan. Nah, di sini link Google Drive, link file SPTJM yang dalam bentuk PDF. Jadi link ini berupa seperti inovasi kemarin. Link Google Drive masing-masing sekolah yang sudah di open publik ya, agar dapat diakses oleh operator dinas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu operator di sekolah silahkan di sini ini tipenya saya ganti jadi link. Mana sih di sini? Jawaban singkat. Di sini validasinya kok enggak ada link ya? Ini harusnya ada link nih. Upload file skala linear, tanggal, waktu. Oh, enggak ada link ya, Bu Erika ya? Kita cek di sini validasi responnya adalah teks berisi URL. Nah, ini. Kalau dia enggak ngirim URL, silahkan ke link Google Drive yang berisi SPTJM dan seterusnya itu dalam bentuk PDF. Jadi nanti kalau ada tambahan, tinggal diupdate di Google Drive-nya saja. Kayak gitu. Kayak inovasi kemarin kan seperti itu. Ketika ada tambahan indikator di inovasi, maka tinggal kita ngupdate di Google Drive kita. Linknya tetap. Nanti Pak Risman ketika buka link ini sudah dapat tambahan-tambahan baru berdasarkan progres validnya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa update jumlah yang sertifikasi dan jumlah yang valid ini bisa diedit. Jadi tetap 1, nggak bisa lebih dari 1. Satu sekolah cukup 1 kali kirim. Kalau dia banyak kirim, kami bingung nanti. Kita bingung memetakan ini mana yang benar, mana yang enggak. Kira-kira bisa diterima enggak? Bingung yang Google Drive-nya itu, Pak. Itu jumlah guru yang valid. Jadi diisinya itu kan bisa diulang berulang. Terus yang Google Drive-nya itu hanya 1 kali. Gimana? Kan link yang dikirim. Nah, saya contohin lagi ya, sebentar. Saya contohin lagi Google Drive. Jumlah guru sertifikasinya itu, Pak. Seperti ini. Nah, kita kan buka Google Drive kan, ini kan? Ya. Sampai di sini kita bikin folder kan? Nah, file SPTJM, file sertifikasi, atau NPSN aja misalnya di sini 10, 60, 12, 34. Foldernya harus NPSN. Setelah kita buat, di sini double klik,
kita upload file PDF tadi ya, yang mulai dari surat pernyataan, terserahlah mau digabung atau mau dipisah. Misalnya ini mana sih PDF-nya di sini? Nah, ini misalnya PDF-nya ya. Nah, kita upload kan? Info tiap guru kita upload, mau tergabung mau terpisah terserahlah, yang penting itu ada di dalam folder ini. Kalau sudah kita yang namanya ini folder yang ada NPSN itu kita bagikan atau kita klik dapatkan link. Ketika kita klik dapatkan link, ini dibatasinya harus kita ubah ke menjadi siapa saja yang memiliki akses. Yang akan kita copy, kita salin, kita tempel di dalam sini, link ini. Nah, jadi nanti ketika dinas mencari data itu, maka dia tinggal klik aja di dalam link hasilnya di sini. Nah, link SPTJM, ya kita pastekan aja lagi yang Google Drive tadi kan. Ini yang dikirim. Nah, inilah link yang dikirim. Nah, sudah. Untuk Excel-nya tetap kita, atau Excel-nya ini nggak usah juga, kita kumpulkan semua di dalam link Google Drive ini, atau kita minta terpisah, nanti kita diskusi terbatas lagi, saya dengan Pak Lisman atau kita bertiga. Sampai di sini paham nggak? Paham yang itu paham Pak. Cuma yang di Google Drive, Google lihat yang di usulan sertifikasi, yang Google Form-nya itu loh Pak. Apa? Nah, maksud saya setelah ini diisi satu kali. Biasanya kan Bapak hanya satu kali kan ngisi. Ya. Atasin respondennya. Ketika mau ngisi 2 kali itu, nah jumlah guru sertifikasi dan jumlah guru sertifikasi is okay. Jumlah guru yang valid ini loh. Ini kan bisa diedit. Misalnya pertama. Bisa diedit. Ketika kita ngisi satu kali kan, saya kasih bahwa respon bisa ngedit. Ya, maksud saya itu. Jangan dibatasin hanya satu kali, Pak. Tetap wajib dibatasi, tapi bisa ngedit. Ini kan batasi edit setelah mengumpulkan. Nah, ini ketika ini diklik maka ya, gitu. Ya, itu. Oh, ingat itu. Ya, harus bisa diedit gitu. Bisa diedit. Jangan enggak. Cuman repotnya kita nggak bisa ngupload lagi kalau sudah terlanjur upload. Ya, benar. Ya, kita nguploadnya kita kumpulkanlah di sini. Ya. Kita nguploadnya kita kumpulkan di sini. Untuk yang mungkin nanti kita Excel-nya nggak tahu deh. Apa kita bikin per tahap solusi lain? Tahap 1 misalnya untuk bulan ini, tahap 2 nanti yang valid dikumpulkan untuk bulan Oktober, tahap 3 bulan November. Atau mau di Google Drive aja? Ada 2 opsi sebenarnya. Google Drive aja, Pak. Google Drive itu. Berarti, jadi jangan ditimpo yang sudah diupload. Ya, file berikutnya gitu. Betul, ya udah. Berarti semuanya terproses di dalam Google Drive. Nanti kalau berlima bagi wilayah untuk memantau Google Drive itu mana yang masih terkunci, mana yang enggak. Oke. Bisa dipahami. Bu Marlia belum bersuara nih, sama Pak Gray. Ada yang mau ditanyakan Bu Marlia dan Pak Gray? Silahkan bicara gantian. Cukup Pak, sudah. Cukup. Ada tentang surat, tentang format, sudah biasa kan ya bikinnya? Sudah. Usul lagi Pak. Apa? Gini aja, kalau yang masalah yang dibuat yang di Google Drive tadi, lebih enaknya kalau sudah valid semua. Yang untuk guru-guru yang udah valid baru buat link. Ya memang. Nanti kalau yang nunggu-nunggu yang belum valid itu terus dikumpul di Drive, nah takutnya cuman data yang belum valid itu. Intinya kalau sudah valid semua baru diupload di Google Drive gitu aja, saran saya. Ya, betul. Dan kalau perlu di Excel-nya ini nanti seperti ini. Saya juga contohkan lagi. Jadi selain dia ngirim di dalam folder, mana sih tadi contoh folder saya? NPSN tadi. Aduh.
10. Kok hilang ya folder saya tadi? Bentar. Formulir tanpa judul, info surat. Buat baru dulu lah. 10, 60, 1112 misalnya. Nah, ketika nanti di sini, selain dia tadi ngupload file SPTJM yang sudah valid seperti kata Pak Woto, dan ngupload juga info GTK dan daftar nominatif. Untuk daftar nominatifnya, saya minta ini bikin lagi satu file Excel untuk format tadi. Nah, di sini misalnya daftar usulan apa tadi? Tamsil. 1 sesuai dengan format Pak Risman tadi ya. Mana yang tamsil? Di sini. Pak, biasanya kalau yang Excel, biarpun dia valid, dia cuma hanya 1 kali dikirim. Ketika ya, kalau guru itu belum valid, dia hanya mengirimkan hanya info GTK. Nah, jadi benar yang kayak tadi. Jadi di file yang kedua itu hanya untuk nanti kan di drive-nya itu ada 2 file yang belum valid dan yang baru diupload maksud saya. 2 file? Ya 2 file kan. Yang pertama itu yang sudah valid, yang udah ada apa yang daftar rekapitulasi Excel dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau yang kedua itu kan otomatis dia yang susulan. Yang susulan berarti dia belakangan valid. Nah, jadi hanya berisi info GTK aja biasanya. Bukan yang susulan update Excel-nya gimana caranya? Update Excel itu ditulis semua yang guru sertifikasinya. Diisi semua. Yang di Excel tuh harus yang valid aja, yang nggak valid nggak usah dimasukkan Excel kan, biar nggak bingung kan? Nah, itu kalau kemarin, kalau di apa? Nah, tanya Pak Risman sih Pak. Kalau kemarin tuh bisa kayak gitu. Diisi semua. Kan ditanya di dinas kemarin. Sudah ngumpul Excel-nya? Sudah. Kayak gitu. Nah, tapi info GTK-nya belum valid. Bisa disusulin kayak gitu. Kalau saya pengennya yang di Excel-nya tuh hanya yang valid saja. Oke. Yang valid saja biar sesuai dengan info GTK. Kalau nanti info GTK-nya ada tambahan valid, Excel-nya di Google Drive di delete, di-upload lagi Excel yang baru. Jadi Excel tetap hanya 1 file saja di situ. Nah, nanti dari Excel itu mungkin bisa berubah-berubah. Bisa delete upload aja lah di satu file Excel itu. Masternya tetap ada di laptop sekolah atau di komputer sekolah, tapi yang di Google Drive juga disinkronkan. Ketika di master di laptop berubah, maka di Google Drive-nya tolong di-upload sesuai dengan jumlah info GTK yang valid. Jadi misalnya ada 15 yang valid, maka file itu hanya berisi 15. Excel hanya berisi 15. Yang belum valid jangan dulu. Nanti kita mungkin ada pendataan terpisah untuk yang guru sertifikasi belum valid itu kenapa, itu nanti dulu, kita fokus ke yang valid dulu aja. Gimana kira-kira kalau seperti itu? Tambahan lagi Pak. Apa gimana Bu Marlia? Ini kan jadi di dalam Google Drive tadi kan dia per bundle Pak ya, per bundle berkas yang biasa kita kirim. Betul. Nah jadi bagaimana kalau kita buatkan per tanggal, jadi tanggal misalkan kita berarti untuk verifikasinya nanti kita ambil dari penguploadannya per tanggal, Pak. Misalkan di minggu ini dia mengupload ada sekitar 16 yang valid. Nanti kalau ada tambahan, di kedepannya dia buat upload lagi file itu, bedakan tanggalnya dan namanya. Jadi kita enak untuk ngerekap. Jadi ditambahkan di Excel-nya ini tanggal gitu ya? Bukan, yang di file PDF di Google Drive, yang rombongan info GTK. Jadi kalau ada susulan yang valid, di-upload ulang lagi. Kalau di sini kan misalnya ada upload baru lagi nih ya, ini misalnya 1 nih ya, sudah terkirim ya, kita mau upload lagi misalnya ya. Ya. Saya upload lagi 1 lagi, tadi yang saya upload per skema, sekarang saya coba upload lagi, mana sih yang PDF-nya? Nah ini per wilayah misalnya, nah ini
misalnya file baru lagi. Nah, ini kan otomatis kita bisa lihat Bu Marlia tanggal berapa di sini kan otomatis ada. Iya, untuk ininya. Tapi yang isinya kan Pak bisa takutnya sama, info GTK, bundalan file yang validnya takutnya sama. Jadi kita tanggal untuk mereka mengupload, jadi kita untuk merekapnya itu per file itu dibedakan. Maksudnya di nama filenya dibedakan? Iya. Oh, gitu. Jadi ini misalnya per tanggal hari ini 24 September 2020 gitu. Maka yang kemarin ada lagi kayak gitu. Ada tambahannya lagi kan. Jadi harus yang baru itu beda lagi, kita uploadkan lagi. Jadi jangan nunggu yang valid semua, Pak. Iya, betul. Tapi dia tetap satu kesatuan. Nanti yang kita ambil itu file terakhir. Ya. Ya. Jadi kalau pun tidak dikasih tanggal di sini, Bu Marlia, kan kita bisa sort berdasarkan ini, terakhir diubah ini. Atau terakhir dikirim. Tapi bolehlah nanti dikasih masukan bahwa setiap file PDF agar dikirim, ditambahkan keterangan tanggal. Jadi nanti Pak Risman dan operator dinas lainnya bisa mengambil berdasarkan tanggal terakhir sebagai acuannya. Oke, sip. Pak Gre nih, belum bicara. Gimana Pak Gre? Tugu Mulyo ya? Tugu Mulyo. Kalau saya sih cukup sih. Kebetulan idenya hampir sama kayak Bu Marlia. Untuk Excel-nya tetap dikumpulkan per pengajuan. Dalam artian, misalkan minggu kemarin ngumpul pengajukan untuk 10 guru yang sudah valid, itu semua berkas termasuk file Excel dikumpul, di-upload, kemudian tiba-tiba untuk minggu depan, untuk misalkan ada 5 guru lagi yang valid, ya, tetap kita upload lagi data untuk yang 5 guru itu kayak gitu. Hanya untuk guru yang valid saja kayak gitu. Hampir sama intinya kayak dengan Bu Marlia sih. Atau gini, biar kita nggak usah repot ngupload banyak bundelan, gimana kalau kita pecah uploadannya info GTK itu per guru, per nama guru. Misalnya ada Anang, ada Erika, ada Marlia, ya sudah, nggak usah kita jadikan satu file PDF, tapi kita uploadlah info GTK itu per guru. Jadi nanti nyarinya pun berdasarkan nama guru. Jadi ketika ada tambahan 3, ya kita upload 3 file. Kayak gitu. Toh kan di Google Drive masing-masing juga bebas kan, kapasitas 15 GB rasanya cukup. Iya, bisa. Seperti itu. Kalau misalnya nggak usah berupa bundelan, tapi per guru saja. Bu Marlia, gimana? Boleh, Pak. Lebih simpel rasanya ya? Iya, lebih simpel daripada guru masing-masing. Dalam artian ketika si A, guru A valid, dia tinggal ngupload punya si A. Kemudian minggu depan si B si B valid, tinggal ngupload punya si B saja kayak gitu. Kita kalau nggak ada scanner ya kita foto aja 3 lembar atau 2 lembar itu, kita jadikan PDF, kita upload. Yang penting satu guru satu file info GTK-nya. Ya. Udah bisa digabung. Nanti kan nyarinya juga berdasarkan folder, kita tinggal search by nama aja. Gitu ya Bu Erika ya, kita ubah jadi nggak usah satu bundelan, terpisah. Kayaknya kalau per guru itu lebih sulit loh Pak. Lebih sulit di mananya? Enakan satu per bundal. Bapak, kita kasihan dengan guru yang 100-an. Di sekolah itu guru PNN-nya 100, semua sertifikasi semua. Terus? 100 file di-upload Pak. Lebih baik kita pakai drive tadi, yang satu bundle, scan semua, yang udah valid, SPTJM-nya 1. Kalau SPTJM-nya 1 guru 1, kayaknya ribet deh Pak. Bukan SPTJM-nya kali Bu yang dimaksud. 1 guru 1, itu GTK-nya. GTK. Iya emang info GTK-nya 1. SPTJM-nya sekali aja. Daftar nominatifnya tadi kan bisa diedit Excel-nya, mau pakai metode Google Sheet atau mau pakai Excel biasa yang diupload dan di-delete, terserah. Info GTK-nya itu setiap ada penambahan 1 guru ya tinggal foto atau scan info GTK atau convert ke PDF, upload, naikkan per tambahan guru, nggak usah